Laksanakan jamak dan qashar tadi adalah sangat sepele sekali. Apalagi sekarang perjalanan kita dengan kendaraan pesawat terbang, maka disitulah disebut dengan rukhsah. Nah, maka tadi kita kembalikan bahwa kakak, masalah jamak tadi adalah karunia, itu dalam hadis riwayat Muslim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ngapa harus dikerjakan? Harus dikerjakan ya Rasulullah. Itu sudah kepercayaan Allah untuk kamu, kerjakan. Untuk siapa tadi? Sahabat pernah berkata, ya apa kali susahnya ya Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, itulah yang diberikan Allah karunia bagi orang yang musafir. Bukan nggak ada hadisnya, ada riwayat Muslim, ada di satu sisi hadis yang riwayat Bukhari. Tapi kadang kita tadi kena nafsu. Datang nafsu apa tadi? Sombong. Jadi terakhir yang mirip siapa? Iblis. Loh, iblis itu siapa? Sebelum jadi iblis ada Ijazil. Kalau boleh ada nabi di kalangan bangsa jin, dia adalah nabi, rasul. Itulah iblis tuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu dia. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayati 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wa fi suratil ukhra bi surati An-Nisa fi ayati 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junaha an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu aduwwam mubina. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Abangda, kakanda, saudara-saudari sekalian, ananda kami, kori yang kita sayangi bersama, terutama tuan rumah. Di rumah ini semoga senantiasa Allah karuniakan keberkahan, kesehatan, keluasan rezeki yang berkepanjangan, dan kita yang hadir di rumah ini kecipratan. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Kita dipertemukan bersama di hari Ahad, hari Allah ciptakan tiang agar bumi ini tidak berputar kencang. Yang tiang itulah yang kita kenal dengan gunung. Maka hari Ahad ini Allah ciptakan gunung.
Baru Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan Senin. Setelah ada tadi gunung dan tumbuh-tumbuhan penghuni pertama, maka barulah dihasilkan mereka dapat keuntungan. Maka Selasa itu Allah ciptakan untung dan rugi. Namun di sisi lain adalah Selasa itu juga bergantinya Azazil, bangsa jin yang taat kepada Allah. Kalau ada nabi masa itu, beliaulah nabi. Tapi setelah beliau keasikan dengan ketuaan dirinya, bahaya nih yang tua-tua. Ya makanya si abang tadi, oh jangan bilang Adinda Ustaz lah, nanti kita nampak kali tuanya. Maka yang ditua itu kajian kaudam Rasulullah. Kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Jadilah orang yang penyayang. Kalau urusan akhirat, lihatlah ke atas. Jadilah orang yang selalu butuh kasih sayang. Akhirat itu identik dengan ilmu. Setua apapun umur kita, melihat nanti ada yang berilmu walaupun muda bagaimana, jangan sekali-kali nganggap dia itu pernah kita sentil waktu kecilnya. Tak akan masuk ilmunya. Yang lebih parahnya adalah kita tak tahu apakah itu wali Allah kah dia. Apakah dia lebih soleh dari kita kah dia. Kita jas pula. Kita jat tadi bahwasanya kita ponis dia adalah anak kecil kemarin. Yaitu sampai umur kawan tuh 50 pun tetap dianggap seperti umur 5 tahun. Yang waktu dia pernah nyentil kawan tuh. Jewer atau ya nyentil. Dan inilah yang dimaksud dengan salah satu penyebab ilmu yang kita dapat tidak bersemayam dalam ruh kita, perasaan kita, batin kita, maka semua yang kita dapat itu tiada arti apa-apa. Kalau kalangan kami juga ditebak itu. Sudah tenar dia, lupa sama gurunya. Dan inilah penyakit di daerah Sumatera, terutama Sumatera Utara. Kalau di Jawa masih berada itu. Makanya ajengan itu luar biasa itu. Nanti dianggap kita tadi, kita menganggap kadang orang-orang Jawa itu terlalu mengada-ngada. Tidak, padahal adab mereka luar biasa itu. Sampai kayak kelas abang ini, jumpa guru SD-nya masih hidup, luar biasa itu. Kita masih ingat dulu, kalau udah langkah kaki kak, guru kita tuh, guru olahraga sama guru matematika, ketahuan itu langkah kakinya tuh. Berondok di bawah meja, nunggu dia lewat baru kita keluar. Kalau sekarang enggak, awak pun dihantam dengan bahuan. Masya Allah. Begitulah kak, abang yang dirahmati oleh Allah, ananda rahimakumullah. Maka di situ ada adab di atas ilmu. Maka dalam ceramah saya sebelum-sebelumnya, baik itu di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok yang saya kembangkan, di situ saya tempatkan adab itu sama dengan tauhid. Maka ulama dulu menyatakan aku tuh beradab, mempelajari adab tuh selama 20-30 tahun. Artinya ketauhidan yang dikembalikannya. Maka itulah kajian yang menempatkan kupasan. Kenapa kakak kadang sudah melihat kawan-kawan rajin pengajian, mana yang tak ada omak-omak nih yang tak mengaji. Yang ngajabnya yang PNS mengaji setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kapan masuk kantor. Saking rajinnya tadi. Izin ya kak, ini bukan bilang kakak sini, sananya tuh sana, sebelah sana. Ya ini udah pensiun semua, oh iya ya. Awak baru 50 belum lah pensiun ya. Jadi dalam hal ini, penempatan kupasan kajiannya adalah, disinilah kaji kembali kita kepada hakikat, bahwa disinilah kita harus kembali mengingat di saat itu ketika Azazil tidak kembali kepada sadar diri bahwa ia orang yang dituakan, orang yang mempunyai
kehormatan dipercaya Allah yang Maha Rahman, yang dia mampu menyelesaikan permasalahan di saat gaduhnya suasana masa itu, belum ada manusia, maka di saat itu masih bangsa jin yang mengelola dunia. Ijazillah tadi yang menjadi komandan, mengomandoi bagaimana agar bersama malaikat memberantas jin-jin jahat yang tadi menciptakan pertumpahan darah. Menang, terangkatlah Ijazil menjadi imam di kalangan malaikat. Luar biasa. Inilah kajian tadi. Kalau udah paten kaji ilmu kita, hidup adab kita, maka kita lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau sudah tinggi pun kaji kita, hilang adab kita, lebih parah daripada binatang alias setan. Inilah yang kami takuti, khususnya saya pribadi. Maka saya punya prinsip lebih bagus jadi preman daripada jadi ustadz tanggung-tanggungan. Itulah dia kakak, abang yang dirahmati oleh Allah. Sampai detik ini meskipun kalau udah abang dah yang memanggil, saya bayangan saya ini adalah kawan-kawan abang saya. Berarti kawan-kawan abang saya adalah abang dan kakak saya. Dan ini kewajiban saya menghormati abang dan kakak, menyayangi. Di mana faktor penyayangannya? Yang dipanggil adalah adik kami, adik dari kawan kami yang juga jadi guru kami. Maka di situ datang ihtiraman, penghormatan karena keilmuannya. Tidak lagi kembali kepada adik Nevijar di sana. Tapi sisi lain keakraban datang, itu adik kami, tapi alhamdulillah menjadi guru kami sebagai renungan bagi diri kami. Jangan sampai kami malu dengan adik kami yang sudah tua-tua ini. Ini bahasa sofistiknya, Kak. Abang yang dirahmati oleh Allah. Ini penelitian saya yang belum saya majukan. Tapi menarik juga nih, cocok diskopuskan ini. Abang dan kakak yang dirahmati oleh Allah, sehingga akhirnya cemburulah Ijazil tadi. Ketika datang Adam alaihissalam, adik yang disayangi, itulah bahasan tadi dalil akli saya. Lelahnya kita mengaji, tapi lupa hakikat kaji, karena hakikat kaji itu adalah hanya menyembah kepada Allah yang Maha Suci. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Banyak faktor, sekarang aku ngisi kita di Telaga. Muharaman di Masjid Nurul Yakin, Telaga sana dekat KP-nya mantan wakil wali kota Pak Timbas Tarigan, beliau pula ketua BKM-nya waktu itu, sekarang. Maka saya katakan bahwa di samping kita sadari bahwa tujuan kita diciptakan sebagai penyembah Allah, di samping itu kita mengetahui bahwa yang hidup di dunia ini bukan kita saja yang manusia, juga ada bangsa jin. Artinya bukan buat kita takut, Kak, enggak, makin berani kita. Berani kita karena apa? Luar biasa, Allah menciptakan hamba-hambanya bukan di kalangan manusia saja, juga di kalangan bangsa jin. Dia tuh yang dekat sama bangsa jin tuh kan bangsa Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Quran ada surat jin. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, udah tak lagi, karena mereka merasa kehilangan tuh. Yang jahat-jahat pun menangis tuh, apalagi ketahuan bahwasanya tongkatnya sampai dimakan rayap. Tak ada yang tahu kapan Nabi Sulaiman meninggal. Walau bagaimanapun ada yang kesal kalau tahu memang Baginda Sulaiman meninggal. Nggak kerja kayak gini kita capek-capeknya, tapi akhirnya nangis juga. Rindu juga kami sama Nabi Baginda Sulaiman, gitu. Biasa.
namanya rakyat. Kadang ada merindu, kadang ada benci. Kayak lagu tuh Kak, rindu 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 tapi benci jua. Insyaallah. Nanti kalau Kakak mau minta lagu kayak gitu sama Bang Epijar aja, saya jangan. Abang dan Kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah akhirnya datanglah sombong, datanglah iri, datanglah dengki, muncullah keserakahan diri, tak mau berhormat kepada adik sendiri yang sebenarnya ditunjukkan oleh Allah. Kalau kita ibarat-ibaratkan nggak boleh dipegangan, ditunjukkan orang tua kita lah, gitu istilahnya ya. Kalau bahasa mudah memahamkan tafsirnya, ditunjukkan Allah lah kepada malaikat dan Ijazil, hormatlah kepada Adam, semua hormat illa iblis. Maka Ijazil berubah menjadi iblis. Kapan itu? Hari Selasa. Jangan pula sedih yang lahir hari Selasa. Kan ada saya bilang tadi, untung dan rugi. Jadi kan hari Selasa itu hari keberuntungan kita, jangan hari kerugian. Jadi banyak-banyak yang hari Selasa berintrospeksi diri. Banyakkanlah zikir tuh udah masuk hari Selasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak dan Ibu, kakak dan abang, saudara sekalian Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada tentang jamak dan qasar, ini akan dapat disejukkan suasananya kepada kajian hakikat. Karena ketika kita baca tadi bukunya Imam Syafi'i, dalam fikih Imam Syafi'i, juga kita lihat bagaimana tafsiran yang ditafsirkan Ibnu Katsir, Syekh, di dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir, surat An-Nisa 101 yang tadi dibacakan oleh Ananda kami, maka sungguh di sini banyak polemik, perdebatan. Maka tadi kita awali dengan kaji surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah pertolongan, mohon pertolonganlah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Orang yang memandang secara lahiri bahwa melaksanakan jamak dan qasar tadi adalah sangat sepele sekali. Apalagi sekarang perjalanan kita dengan kendaraan pesawat terbang. Padahal tadi di ujung ayat yang diterjemahkan oleh Kakanda tadi, di situ bagaimana hebatnya orang-orang kafir untuk menakut-nakuti. Kalau ditengok secara lahiri, tak ada takut penakutan yang dilakukan orang kafir. Tak awak tengok di Android tadi. Tak awak tengok di tayangan televisi. Tidak awak tengok di tayangan bioskop sinematik. Tidak awak tengok bagaimana kesibukan di kafe, kupi-kupi. Tidak awak tengok bagaimana di dalam kajian ngumpul-ngumpul dengan adanya nyanyi-nyanyi. Disitulah bagian dari perencanaan orang-orang kafir. Saking asiknya kita main Facebook aja sampai lupa. Berawal dari azan zuhur, masuk azan asar. Itu pun nanti terakhir terbiasa, ala bisa, karena biasa lewat sholat tadi. Zuhur dan asar tadi. Tapi yang dikembalikan di sini kepada kaedah yang adalah dibolehkan sebagaimana dalam fikih Imam Syafi'i yang mengikuti apa yang disampaikan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh qori dan diterjemahkan oleh kakanda kami tadi, bahwa ada 3 tadi yang diperbolehkan di situ. Yang pertama adalah orang yang musafir. Yang kedua adalah orang yang sholat dalam posisi
di waktu yang hujan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bila belum masuk waktu. Kemudian maksudnya bila belum masuk waktu asar. Kalau udah masuk waktu asar, zuhur sudah lewat, ya udah nggak bisa. Kenapa di sana kajiannya? Di situ yang diambil adalah berjemaahnya. Begitu hebatlah pendidikan berjemaah itu. Artinya menggalang silaturahmi, saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwa. Saling tolong menolonglah ke dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sekarang kita banyak kali saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang sedihnya kita backgroundnya background agama. Nah, itu kajiannya yang dimasuk kepada yang kedua tadi. Sholat berjemaah. Di saat datang waktu hujan, maka saat itu belum mulai nih sholat zuhurnya, niatkan langsung. Ya masalah tentang mau panjang nanti hujan tuh, mau pendek hujan tuh, yang penting masuk tadi sholat berjemaah dalam posisi jamak. Nanti kosor lain lagi ceritanya. Itu di Jogja mengerjakan itu. Nah itu bukan saya yang ngomong Kak, itu Allah yang ngomong. Makanya tadi kita kupas di mana kaedahnya Dinda Ustadz Sapriandi. Kaedahnya itu adalah di kekuatan berjemaah. Udah pulang kakak tadi gerimis, tiba-tiba hujan lagi lebat, tak jumpa lagi abang-abang nih di masjid yang sama dengan berjemaah di waktu zuhur tadi. Itu yang tadi membuat tak ada lagi hadirnya berjemaah dengan saf yang sama tadi orang-orangnya. Ambo jarang mengerjakannya, tapi ini menjelaskannya. Sama nanti dengan kita sholat jamak tuh. Apalagi kosor tuh. Ustadz, pernah saya bawa waktu itu ke Aceh. Alhamdulillah waktu itu kita one driver. Begitu ya teman-teman yang lain konvoy. Dari Binjai sampai ke Salawa. Mana orang di belakang? Rupanya orang tuh setiap sholat zuhur berhenti. Setiap sholat asar berhenti. Kenapa nggak dijamakkan? Kami merasa sanggup kok Ustadz. Semua kompak kok. Wa ma tadri nafsun mada taksibu godan. Siapa yang tahu apa yang terjadi hari esok? Kecelakaan kalian habis. Bukan kita mau minta kalian dicelakai Allah, tidak. Maka dalam fikih Imam Syafi'i dijelaskan, ketika mengerjakan sholat berjamaah tadi, di saat ketika kita masih di rumah, monggo Kak, abang silakan jamakkan dulu, takdim. Mau kosor, monggo silakan, karena semua keringanan. Kalau dikaitkan dengan surah An-Nisa tadi, di situ ada orang-orang kafir. Makanya tadi saya kaitkan, bukan lagi penyerangan orang kafir dengan senjatanya, bukan penyerangan orang kafir dengan pedangnya, tapi penyerangan orang kafir dengan medsos dan lain sebagainya, yang membuat kita lupa. Kalau udah sekali-sekali aku nggak sholat. Padahal kakak, abang, dan saya pribadi diciptakan itu untuk sholat. Di mana dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Maka dalam hal ini, inilah kembali tadi pada kaji, maka kalau memang waktu itu masih panjang waktu, silahkan mengambil dengan 4 rakaat. Tidak ada kosor di situ. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat, ku gabungkan dengan asar di waktu zuhur.
Itu yang di bahasa Arab kan takdiman. Itu dia. Udah habis 4 rakaat baru nanti qomat lagi. Jangan pula nanti habis sholat ba'diyah. Ilahi anta rabbana subhanallah. Wala tasbihan walal fa'al akhar. Di dalam buku Imam Syafi'i dinyatakan tidak ada bertasbih di situ, tidak ada berbuat dengan perbuatan yang lain. Paling-paling yang boleh imam tadi, Kak, Bang, sekarang kita masuk kepada asar. Sengaja aku, gimana niatnya Ustadz? Sengaja aku sholat asar 4 rakaat, ku gabungkan di waktu zuhur, kulaksanakan di waktu zuhur karena Allah Ta'ala. Udah semua paham? Udah. Pak yang ngapalkannya, niatkan dalam hati, udah nyampe-nya itu dah. Gara-gara itu pula tuh sampai masuk maghrib pula tak selesai sholat tadi. ya, udah masuk tuh makanya bahasa rasa. Ya. Makanya saat itu udah selesai, udah siap semuanya Kak, Bang, udah. Ustadz belum paham, belum paham. Enggak apalah Kakak Ustadz. Kak, enggak usah dihafal kali Kak, yang penting udah paham Kakak itu digabungkan dah gitu aja. Sholli sholati fardhu asri arba'a raka'atin jam'an biwaktil zuhri takdiman adaan lillahi ta'ala. Itu kalau bahasa Arabnya begitulah. Ya, bisa dipahami ya Kak, Bang. Jadi di situ kajiannya. Maka dalam hal ini penempatan kupasannya adalah itu kata Imam Syafi'i. Jadi jangan mentang-mentang itu rumah kita, keluar dulu. Abang enak keluar dulu. Kakak nih sekarang merapi-rapikan jilbab susah. Awak kamar mandi cep 1 menit udah selesai. Kakak ini bisa 5-10 menit baru selesai. Itu dia kadang. Belum lagi airpad tadi berhenti. Hajab awak. Nah itulah tadi maksud dari yang mukim tadi itu lain nanti kupasan kajiannya. Di mana kajiannya? Ketika nanti kalau kita sudah lebih dari 3 hari alias hari keempat kita dianggap sudah bermukim. Itu yang nggak boleh, mau rumah kita kah, mau rumah siapakah. Pernah waktu itu almarhumah bilang, Ode, kenapa adik masih jamak? Kata Wak Mualim Ibrahim, nanti mungkin Bu minta izin adik. Yang pertama, bahwa hakikat dari kita menjamak itu adalah untuk menanggulangi biar setan itu tak menggoda kita, mengatakan kita capek. Sekali-sekali lah, kok nggak sholat nggak apa-apanya itu. Selama ini kok sholat, tahajud 2 apa semua lah ya. Udah nggak apa-apa lah sholat tuh nggak kau kerjakan. Tapi bukan itu yang pertama Bang. Masih panjang waktu zuhur. Masih panjang waktu asar. Ya. Sampai terakhir udah malas kayak bangkit karena capean tadi. Pesawat mau capek. Bukan semua orang bisa tidur di pesawat. Ada yang ketakutan tak jatuh pesawat itu tiba-tiba. Saya tengok tuh banyak yang masih ketakutan itu. Saya tanya berapa kali udah naik pesawat, udah 10 kali ya masih takut juga dia. Itu psikologis itu. Maka dalam hal ini penempatan kajian yang kita kembalikan adalah bahwa disitulah tadi walaupun itu di rumah kita. Maka yang kedua kita katakan, Bu, maka bukannya adik tak mendengar kata Wak Mualim Ibrahim. Karena Wak Mualim kan ahli fikih Kota Binjai. Mungkin Wak Mualim nggak menjelaskan yang lainnya. Jadi hakikatnya Bu, bahwa kita ini biar tidak tergoda oleh syaitan, maka kita dalam posisi kecapean, maka biar enggak kita lepas dalam mengerjakan sholat tadi, maka disuruh kita menjamak tetap. Walaupun enggak capek, banyak urusan yang mau ditanggulangi karena 3 hari kita enggak di rumah. Atau di hari sebelumnya kita tinggalkan rumah. Orang banyak mau datang pula, apalagi yang pulang naik haji nih coba.
Usahakan 3 hari, seminggu belum selesai tamu tadi pulang. Betul nggak, Kak? Udah baru pulang haji, lepas pula sholat. Kan gitu istilahnya kan. Jamak. Ya kan? Alasannya kenapa? Karena tamu lebih utama, kan gawat itu. Sholat tinggal. Maka disitulah disebut dengan rukhsah. Nah, maka tadi kita kembalikan bahwa kakak, masalah jamak tadi adalah karunia, itu dalam hadis riwayat Muslim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ngapa harus dikerjakan? Harus dikerjakan ya Rasulullah. Itu sudah kepercayaan Allah untuk kamu. Itu sudah kepercayaan Allah untuk kamu. Kerjakan. Untuk siapa tadi? Sahabat pernah berkata, apa kali susahnya kok Ustadz pula? Ya, apa kali susahnya ya Nabi Muhammad SAW? Maka kata Rasulullah, itulah yang diberikan Allah, karunia bagi orang yang musafir. Bukan nggak ada hadisnya, ada riwayat Muslim, ada di satu sisi hadis yang riwayat Bukhari. Tapi kadang kita tadi kena nafsu, datang nafsu apa tadi? Sombong. Jadi terakhir yang mirip siapa? Iblis. Loh, iblis itu siapa? Sebelum jadi iblis ada Ijazil. Kalau boleh ada nabi di kalangan bangsa jin, dia adalah nabi, rasul. Itulah iblis tuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu dia. Maka kita, oh gitu ya Dek. Iya Bu. Dulu adik dengar cakap ibu kan dulu Bu. Alhamdulillah udah mulai mikir-mikir, udah dapat ketemu jawabannya Bu. Oh ya udah, alhamdulillah ibu udah tahu. Begitulah kata almarhumah. Abangda, kakanda, ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah penempatan kajinya, maukah itu di rumah kita ataupun di rumah orang. Kakak misalnya Kak Ajah pergi tempat abang ini sama kakak tadi pergi kan, ya kan? Maka akhirnya bagaimana? Kan kakak nunggu istri abang nih, ya kan, mau pergi tadi berangkat perjalanan sampai berapa minggu misalnya. Kakak langsung mengatakan, ayo kita jamak takdim. Awak pikir berangkat jam 2. Rupa yang datang jemput jam 5. Udah sengerjakan, udah, kita tak tahu apa yang terjadi hari esok. Kan gitu. Pernah mau saya ulang lagi waktu saya mau ke Padang 2 tahun yang lalu. Kami pikir berangkat jam 2, Panglim Banter, rupanya berangkat jam 4:30. Pas waktu mau kita kerjakan, tiba-tiba mau berangkat. Syukur tadi sudah jamak takdim. Itu dia, selesai masalah jamak. Sekarang masuk pada qasar. Nah, tadi ada yang pertama tadi adalah yang musafir, yang kedua adalah yang sakit, yang sholat berjemaah karena hujan. Jadi hakikatnya di sini apa Kak? Berjemaah di masjid atau musola. Yang diambil adalah jemaahnya. Bukan maksudnya tadi adalah sholat berjemaah tadi, tidak, persaudaraannya. Karena orang yang sudah berjemaah itu meletakkan dahinya ke tanah untuk tidak sombong dan menekan perut di bawah perutnya dengan ruku untuk tidak serakah, maka datanglah di saat itu, Bang, awak dengar anak abang mau kuliah ya, tapi abang nggak ngasih ya. Kenapa Bang? Nggak ada uang abang Dek, tapi anak abang tuh pintar, tapi kayak mana lah mau kupaksakan. Tenang Bang, nanti kita upayakan Bang pelan-pelan. Ini kita nggak ada sholat berjemaah, salam-salaman aja, nggak pernah kita mau tahu apa yang menjadi permasalahan di antara kanan, kiri, belakang, depan. Betul Kakak? Betul Bang? Bangga kita dengan banyak pengajian. Ini kadang ustadz-ustadz yang siap untuk dibenci, apa boleh buat? Siaplah. Walaupun kadang menangis hati ini. Paling-paling kita katakan, kau sayang padaku ya Allah. Tetapkan aku istiqomah. Kakak dan abang yang dirahmati oleh Allah. Maka masuk kepada qasar.
Walaupun cerita di awal ini adalah kosor. Tidak menjamak, kosor dulu. Dikosor tadi. Kenapa? Karena biar tadi ia tetap sabar dengan suasana yang hadir menimpa dirinya dengan kesibukan. Jangan sampai kau tinggalkan sholat itu, kau kosor pun jadi. Karena hakikatnya di sana ada apa? 2 rakaat tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disahadaten kembali kita, Bang. Kak, disahadaten kembali kita, Nanda. Kenapa? Mungkin ada kesombongan dan keriaan yang membuat iman kita keruh dan kotor. Maka disucikan ketika setiap datangnya sholat. Tapi subuh sama maghrib jangan dikosorkan, hilang lah. Ya, dikosorkan lagi pula. Subuh tadi tinggallah 1 rakaat kayak witir pula jadinya. Kemudian maghrib tadi hilanglah pula penempatan perbedaannya. Yang maghrib dikenal dengan 3 rakaat. Nah, jadi 2 dia kayak sholat subuh pula dia. Maka dalam hal ini kakanda bangda yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi penempatan membersihkannya. Maka kemarin saya bilang sama kawan-kawan di Talaga, jangan lagi ibu dan bapak tawar-menawar lagi. Aku zuhur aja lah, aku asar aja lah, aku maghrib aja lah. Gak ada, semua dikerjakan. Kenapa? Setiap waktu ada kondisinya. Kita tahu bagaimana kondisi subuh itu. Musuh kita apa? Selimut. 2 rakaat dikasih, payah kali mengerjakannya. Dingin, selimutlah kawan kita. Jangan tarik selimutmu, sikit lagi, sampai akhir datang matahari terbit 6:11. 6:13 ya Bang ya. Masuk nanti zuhur, ada masanya. Payah capek menghadapi kerjaan tadi. Disejukkan Allah dengan sholat 4 rakaat. Kenapa enggak 2 Ustaz? Karena badan ini ketika dibawa gerak, netral lagi darah tuh. Kalau subuh tadi sudah dinetralkan dengan detok. Kita tidur dari pukul 9 dan 10. Rasakanlah yang begadang. Nggak dapat detoknya. Pembersihan racun. Begitu juga asar, begitu juga maghrib, begitu juga isya. Sampai isya tadi, obat tidur tuh Kak. Kakak ada pening dari jam 7 pagi sampai jam 21 tadi udah mikiran. Tapi ketika kakak lakukan sholat jam 20 kurang tadi, udah tenang semua. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kakak bantai lagi duduk-duduk sama tetangga sebelah, ada lagi masalah tidur kakak, pening pala kakak. Maka itu pun ditutup lagi dengan witir. Udah witir, udah nggak usah lagi kau tandang-tandang lagi. Tandang awak sama bantal guling, sama suami di sebelah, sama kakak di sebelah, sama abang di sebelah. Dah selesai. Nah, kosor ini tadi, begitulah tadi menempatkan Allah dengan panggilan hati. Karena hati itu berbolak-balik. Dibolak-balikkan Allah hati itu dalam sisi positif. Negatifnya siapa yang bolak-balikkan Bang? Kita sendiri. Gara-gara apa? Lingkungan, kondisi. Yang saat ini yang paling nyata adalah medsos. Kakak tadi udah ngantuk kali penyemata. Teringat tadi ada yang belum ku tekan tadi di belanjaan online misalnya kan. Gara-gara itu terakhir, tadi udah niat kali udah tinggal oke kan itu. Untuk ngambilkan ongkir murah. Terakhir apa? Masih milih lagi yang bintang 5. Cerita pengalaman pula aja dia. Tengok lagi, nengok ulasannya. Terakhir tengok udah jam 1:30, hilang detoxing tadi. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah setan itu. Ya, begitulah tadi tidak pernah berhenti selagi masih ada. Kakak dan abang dah yang dirahmati oleh Allah, inilah kosor. Artinya apakah? Betapa Allah paham dengan suasana kita. Karena Allah memang maha dan beliau adalah pencipta kita. Ngapa tak paham?
Paham. Paham Allah tuh. Tapi dengan nafsu kita tadi katakan, aku kuat kok, aku sehat kok, kan kami membawa supir nih, kan kami membawa ini. Di balik itu tak tahu kita ada sombong di situ. Itulah Nabi Muhammad SAW yang ngasih kebijaksanaan luar biasa percontohan. Walaupun Musa mengatakan, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Muhammad banyak kali 5 waktu tuh. Apa kata Rasulullah? Segan nawak sama Allah. Berarti Allah tuh maha tahu segalanya wak Musa. Karena kata Musa, usahakan 5 waktu, 1 waktu pun lembong semua umatku. Gak nyampe 100 orang yang taat sama Rasulullah. Musa alaihissalam. Padahal kurang lebih hampir 1000 tahun, 700 sekian lah. Cuman dapat nggak nyampe 100. Bayangkanlah bang. Jadi wajar dari 2000 jadi 200 baru 26 tahun. Maka dalam hal ini kembali kepada kajian kupasan yang dikembalikan adalah kaji bahwa kita harus menyadari, disitulah kita sadari bahwa kita tahu diri. Kepatuhan itulah yang disebut dengan adab. Tak mungkin abang tadi, walaupun Kak Neni tadi itu semua pekerjaannya adalah menyuci piring dan lain sebagainya, waktu itu bertinggal dengan abang karena anak-anak pada merantau semuanya. Tapi ketika abang awak tadi melihat Kak Nen lagi dalam keadaan kondisi kurang sehat, apa kata abang tadi? Dek, biar abang kerjakan menyuci piring ini, masih bisa aku cuci piring. Atau Kak Nen minta tolong, bang, awak nggak sanggup kali bang, maunya bang tadi cikit bang cuci piring bang. Dek, nggak kau bilang pun abang udah terdetak tadi mau nyuci piring. Ini tambah kau bilang abang kerjakan. Bukan karena membodohi diri kita, diperintahkan oleh istri, tapi mendatangkan cinta yang luar biasa. Karena kau adalah sosok yang kucintai. Sakit kau, sakit juga aku. Hilang kau betapa sedih diriku. Ya besok cuci piring ya bang. Ini artinya adalah kepatuhan. Ya, kepatuhan. Atau kebalikannya, Dek, biar abang mencuci piring ini. Cocok juga bang, besok cuci piring ya bang. Dek, biar abang cuci piringnya. Apa kata Kak Neni tadi? Enggak lah bang, awak sanggup kok. Sanggup awak bang. Dek, enggak mau kau mendapatkan cintaku yang bertubi-tubi. Aku tahu kau sanggup, Dek, tapi dengarlah, kalau aku memang cinta padamu, ku tahu kau biar enggak begitu capeknya, ku bantu kau menyuci piring. Walaupun tadi Kak Neni tahu dia sanggup, tapi dia tahu karena tadi abang kepingin untuk membantu kita nyuci piring, maka katakan, iya bang, udah ya bang. Paling tidak syarat tadi 2-3 piring udah ya bang, udah bang cuci piring, syarat udah selesai, awak lanjutin ya bang. Rupanya Kak Neni takut piring tadi pecah. Bang, cuma 2 piring. Oh, cuma 2 piring ya bang. Abang dan kakak yang dirahmati oleh Allah, inilah tadi saya ngambil analogi bahwa selama ini kita selalu tersimpan dengan nafsu. Ujungnya kenapa? Karena di situ kita ada tahta tuh. Tahtanya apa? Kemampuan. Merasa kita mampu dan itulah tahta kita. Sampai akhirnya kita lupa ketika kita anggap kita punya kemampuan tadi, yang instruksikan itu adalah Allah. Pertama surah An-Nisa ayat 101. Yang kedua hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Udah jelas itu datang dari Allah. Yang satu berupa kewahyuan Al-Quran. Yang dua berupa kewahyuan berupa hadis. Baik itu hadis kursi maupun hadis Rasulullah. Gara-gara apa? Nganggap kita mampu. Sanggup kok. Apa terakhir jadi ya bang? Kalau kita kembali kepada surah Az-Zariyat 56 Kak, telah mengingkari tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Di mana Dinda Ustaz?
Pengingkarannya tadi karena kaya tadi menyembah riak saya, menyembah kemampuan saya bisa, padahal Allah udah ngasihkan keringanan dan kemudahan. Keringanan dan kemudahan. Maka diawali dengan kosor. Diawali dengan kosor, Kak. Bang, masalah tentang jamak masih dalam posisi pencarian ayat yang berbicara tentang jamak. Tapi yang dikembalikan adalah kosor. Kalau kosor nanti jalannya adalah lelah. Lelah tadi karena apa, Bang? Musafir. Maka musafir tadi butuh waktu. Jangan sampai perjalanan kita sampai tersendat. Belum lagi malam nanti di situ ada lewat harimau. Kalau sekarang ada harimau yang diganti dengan bajing loncat. Harimaunya hilang, bajingnya ada loncat. Itu nanti takut, kan itu yang kita khawatirkan. Makanya kalau kompol kita agak aman. Maka di situ tadi kajiannya jamak udah pasti logikanya ke situ tuh. Maka datanglah fikih yang membahas tentang jamak yang diawali dengan firman Allah kosor dalam surah An-Nisa ayat 101. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua ternyata hakikat dalam pelaksanaan jamak dan kosor ini adalah satu tujuannya bagaimana kita memahami bahwa kita diciptakan oleh Allah yang Maha Suci adalah hanya menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang kita cintai, bukan menyembah yang lain selain Dia. Adapun yang kita lakukan semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah menampun pada kakak dan abang dan sekalian serta ananda saya ucapkan ribuan minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.